Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, teman-teman sempurnaku. Hari ini kita akan siapkan optimalisasi luaran penelitian fokus pada tip-tip penting serta how to make book chapter. Dalam kaidah seperti ini, tip-tip penting yang saya utarakan, tip bagaimana cara membaca artikel ilmiah dengan cepat. Tip bagaimana membaca artikel ilmiah dengan cepat. Pertama, baca abstrak ringkasannya, keywordnya, baca bagian pendahuluan dengan cepat, perhatikan gambar dan tabel, baca bagian-bagian hasil, serta kesimpulan. Dalam waktu singkat, kita bisa membaca artikel ilmiah dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana kita membaca buku dengan cepat. Bukunya tebal sekali, 100 halaman, 500 halaman, tapi kita bisa cepat membacanya. 1. Please read the table of content, daftar isinya, bab 1, bab 2, dan sebagainya. Perhatikan gambar tabelnya. Cari baca ringkasan summary buku tersebut di internet dan baca review buku yang ada di internet. Dalam waktu singkat, Bapak Ibu bisa mengetahui isi dari buku tersebut dalam waktu singkat tanpa membuang waktu. Langkah-langkah dalam belajar publikasi. Tidak seluruh langkah ini harus dilakukan. Dalam tahapan publikasi, pertama periksa teman sejawat, ikut konferensi regional, nasional, dan internasional, serta menulis dalam jurnal dalam dan luar negeri. Itulah tip-tip yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk membuat Bapak Ibu semakin cerdas dan menulis dalam international publication. Check your manuscript on the following aspect. First, contribution of knowledge, innovativeness and originality, meets journal objective, clarity of writing, use of literature, quality of argument, research methodology and data analysis, and the last, research implication. Ini adalah recap how to make the best your manuscript. Good. The next is how to write the book chapter. Bunga Rampai Book Chapter mengacu pada Perkalipi nomor 4E 2012. Bunga Rampai memiliki unsur yang sama dalam bentuk buku ilmiah tetapi memiliki prakata atau prolog mengantarkan keseluruhan isi. Penutup epilog merupakan analisis dari keseluruhan isi. Jadi ada prolog dan epilog. Pada pedoman karya tulis ilmiah LIPI 2012, book chapter atau bunga rampai didefinisikan sebagai karya tulis ilmiah, kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu topik permasalahan, dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri dengan susunan karya tulis lengkap dan ada benang merah yang mengaitkan keseluruhan bab. Karya tulis ilmiah dikeluarkan dalam bentuk bunga rampai memiliki makna mandiri yang jelas. Meskipun terdiri dari kumpulan karya tulis ilmiah, penyusunan tidak asal-asalan sehingga tetap harus memberikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Dikeluarkan oleh lembaga penerbit baik tingkat nasional dan internasional, memiliki international standard book number, jadi ISBN, terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya, serta melewati proses edisional melalui pemeriksaan tata bahasa yang disesuaikan dengan semua KTI non buku pada dasarnya dapat diterbitkan menjadi buku dengan mengubah format. Ya. Begitu juga dengan penyusunan KTI non buku menjadi book chapter atau bunga rampai perlu dilakukan perubahan sistematika sehingga mencapai format sebagai bunga rampai. Bagaimana formatnya? Elemennya sebagai berikut. Sampul, nama penulis, karya cipta, pendahuluan, definisi, chapter isi, pengantar, batang tubuh, penghargaan opsional, indeks, glosarium opsional, daftar acuan, bibliografi opsional, dan lampiran. Sehingga dalam book chapter bunga rampai terdiri dari sistematika dalam bentuk bunga rampai, unsur ilmiah, prolog, dan epilog. Prolog isinya mengantar keseluruhan isi dalam hal, dan epilog analisis atas keseluruhan dari isi tersebut. Panduan umum bunga rampai, pertama judul. Judul cukup pendek, eye-catching, menarik, bombastis. 2. Ringkasan, abstrak, opsional, memuat latar belakang tujuan isi dan poin kesimpulan. 3. Jangan terlalu memberi pendahuluan materi yang naskah. 4. Pendahuluan, mengapa kita menulis, apa masa utama, bagaimana metodenya.
Kemudian isi terdiri dari subbab yang tidak kaku. Prolog, memuat maksud buku, mengapa kita milih topik tersebut, dari mana bahan dikumpulkan, cakupan area, waktu, ringkasan, dan sebagainya. Prolog, memuat maksud bukunya, mengapa memilih topik, ringkasan, serta epilog. Epilog dalam artian sebagai penutup dan kesimpulan. Tambahan biodata ringkas penulis dan indeks. Ini cakupan panduan umum dalam membuat book chapter. Isi dari pendahuluan. Prolog. Open the story and capture interest. Establishment the context. Give background detail, miscellaneous information. Meaning of preface. Give reader extra information. Include the front matter and giving information from different point of view. That is include for prolog. Prolog prakata yang bagus, make it interesting, buat yang menarik. It should have compound of the short story utuh. The length appropriate, keep the language tone consistent. Epilog, bagaimana kita membuat epilog yang bagus? The final chapter of a book, the end of the literature, provide some closure. Author finally get discussed to the fate. Kira-kira akhir nasib objeknya bagaimana, the notion bagaimana kesudahannya, provide komplementarinya, dan bisa menjadi be drastically different from overall story. Jadi tergantung dari apa yang akan kita sampaikan dalam epilog nanti. Penulis book chapter atau bunga rampai, dalam penulisan book chapter bunga rampai tidak bisa disamakan seperti penyusun karya ilmiah biasa. Sebab penulisan bunga rampai terdiri dari beberapa karya tulis oleh beberapa orang yang berbeda, sehingga kita pun bisa mengedit ulang naskah supaya formatnya sama. Pada proses pengeditan naskah berfungsi menyamakan gaya bahasa, konsistensi istilah, konsistensi penggunaan kata kaki, dan konsistensi dalam penulisan menyangkut angka, tanggal, nama, serta penyesuaian format sesuai dengan naskah bukunya. That is very important to make the editing for book chapter. Format bunga rampai book chapter sesuai dengan pedoman 2014 oleh LIPI Press. Kumpulan karya tulis ilmiah satu topik permasalahan dengan pendekatan beberapa aspek sudut keilmuan. Tiap bab dapat berdiri sendiri dengan susunan kata yang lengkap. Ada benang merahnya mengaitkan satu sama lain dan memiliki makna mandiri yang jelas. Itu salah satu strategi di dalam pembuatan book chapter. Dikeluarkan oleh lembaga penerbit, memiliki internasional ISBN, memiliki proses editorial, dan harus memiliki editor yang bertugas menyusun urutan tulisan, menyusun pendahuluan, prolog, dan menutup epilog sebagai penegas benang merah antar tulisan yang kita tuliskan dalam kegiatan pembuatan bunga rampai. Ciri khas bunga rampai, cover, terdapat nama editor, karena penulisnya terdiri dari beberapa orang yang berbeda pada setiap bab. Makanya harus ada editor. Daftar isi menyebutkan judul bab dan nama penulisnya. Isinya apa? Isinya tiap bab terdiri dari satu karya tulis ilmiah dengan format lengkap. Terdapat keterkaitan antar bab yang dijembatani oleh topik-topik yang sama. Itu ciri khas bunga rampai. Jadi wajib you must have the editor untuk membuat suatu tulisan dalam satu format yang sama. Pentingnya edit naskah bunga rampai, penyamaan gaya bahasa, konsistensi istilah dalam bab, konsistensi penggunaan catatan kaki, footnote, dan pengutipan, konsistensi penulisan angka, dan format naskah menjadi satu naskah buku yang baik. Bunga rampai, book chapter, kombinasi manuskripnya, editor terdiri dari penyunting chapter penulis sekitar 15 halaman dengan font 12 pika, atau berapa book chapter? Bisa 8 sampai 10 chapter. Setiap chapter 15 halaman. Jadi out of bagi keseluruhan buku kurang lebih 100 halaman. Itu adalah kata kunci dari book chapter. Terdiri dari beberapa bab yang berbeda, disusun rapi, topik, pengenalan, gambar, kualitas bagus dalam penelitian. Publikasi book chapter bisa dalam bentuk daring, bisa bentuk cetak sesuai dengan penerbitan. Bisa dalam penerbitan murni, kemudian editor board, unit independen, dan distribusi sebagai pelanggan. Itulah kata kunci cara membuat book chapter atau kegiatan yang mengarah ke bunga rampai. Demikian, selamat menulis, aktif, semangat dalam menyiapkan book chapter yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.